Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami atau makalah kami yang berjudul Organisasi Profesi. Untuk moderator sekaligus pemateri yaitu saya sendiri Muhammad Janul Arifin, untuk pemateri kedua yaitu Hafizah, untuk pemateri ketiga yaitu Sofi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi organisasi profesi menurut Islam dan menurut umum. Sebelum kita membahas kepada pengertian organisasi menurut Islam dan juga menurut umum, kita bahas terlebih dahulu pengertian organisasi serta pengertian profesi. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat di mana berkumpulnya orang dengan tujuan tertentu, di mana tujuan itu adalah tujuan bersama dari anggota organisasi tersebut. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan keahlian tertentu. Jadi itulah pengertian dari organisasi dan profesi. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian organisasi profesi menurut Islam dan juga menurut umum. Dalam Islam, organisasi profesi merupakan suatu tempat atau wadah berkumpulnya orang-orang dengan profesi atau keahlian tertentu, di mana dalam organisasi tersebut dibarengi dengan syariat-syariat Islam. Organisasi profesi sendiri dalam Islam sejatinya bukan hanya tempat untuk berkumpul para pekerja dengan profesi yang sama, tetapi juga di dalamnya terdapat perkumpulan orang-orang dengan tujuan yang sama, yaitu Islam. Tujuan yang sama yaitu Islam di sini tuh maksudnya di mana dalam organisasi tersebut tidak hanya berkumpul untuk berunding tentang organisasi profesi atau profesi yang ada di dalamnya, tetapi juga terdapat dakwah atau di mana di dalam organisasi tersebut ajaran Islam itu ada. Jadi untuk organisasi profesi dalam Islam tujuannya itu juga untuk berdakwah dan juga saling mengingatkan tentang ajaran agama Islam, sehingga organisasi tersebut sesuai dengan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam organisasi profesi menurut Islam dan menurut umum. Untuk organisasi profesi menurut Islam, yang pertama ada MGMP PAI atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Organisasi ini merupakan wadah untuk kumpulan pendidik dengan bidang mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. MGMP PAI ini pada dasarnya dibentuk untuk para pengajar bisa saling berkomunikasi, berbagi pengalaman, serta menyelesaikan semua kesulitan dan juga melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya. Keberadaan MGMP PAI ini tidak hanya melakukan diskusi antar anggota di dalamnya, tetapi juga melakukan diklat serta pembinaan terhadap anggota pendidik untuk menaikkan mutu serta kualitas pendidik. Untuk organisasi profesi yang kedua yaitu IKADI atau Ikatan Dai Indonesia. IKADI ini merupakan suatu organisasi profesi Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan potensi para dai dan mengusahakan kemaslahatan umat muslim melalui dakwah. IKADI sendiri ini sudah berdiri sejak tahun 2002 yang memiliki kantor pusat di Jakarta. IKADI sendiri adalah suatu organisasi yang mewadahi para aktivis dakwah untuk mengembangkan intelektualitas serta kemampuan dalam berdakwah. Untuk organisasi profesi yang ketiga menurut Islam itu ada Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia atau disingkat ADIPSI. ADIPSI ini sendiri mulai berdiri pada tahun 2005. ADIPSI merupakan suatu wadah untuk para dosen PAI
dari perguruan tinggi umum untuk saling berkontribusi dalam mengembangkan serta memberikan perubahan-perubahan yang positif untuk pendidikan agama Islam. Adipsi sendiri memiliki misi untuk menjadikan para dosen PAI menjadi sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan dapat berperan aktif dalam kemajuan PAI. Untuk organisasi profesi yang keempat yaitu Basnas. Basnas sendiri merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Keberadaan Basnas sendiri semakin diakui di masyarakat itu sejak adanya UU nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Basnas berwenang dalam pengelolaan zakat yang mencakup wilayah nasional. Basnas ini juga ikut andil dalam perbaikan ekonomi masyarakat serta pengelolaan atau amil di dalamnya harus memiliki kemampuan baik teori maupun praktek yang mumpuni. Maka dari itu keberadaan organisasi profesi Basnas ini juga berperan penting dalam pembentukan amil sehingga pengelolaan zakat bisa maksimal. Sedangkan organisasi profesi menurut umum merupakan suatu tempat atau wadah atau perkumpulan orang-orang yang memiliki keahlian atau profesi yang sama yang didirikan untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi profesi juga sebagai wadah kepada orang yang memiliki profesi yang sama untuk bisa saling membantu dan mendukung satu sama lain serta mempermudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini dalam pengertiannya sebenarnya antara organisasi profesi menurut umum dan juga menurut Islam kurang lebih sama, hanya saja dalam pandangan Islam organisasi profesi bukan hanya untuk berkumpul untuk saling membantu, tetapi juga untuk tempat berdakwah, untuk tempat saling mengingatkan agar dalam organisasi tersebut tetap ada hubungannya dengan Islam. Untuk selanjutnya yaitu organisasi profesi menurut umum. Untuk organisasi profesi yang pertama yaitu PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Organisasi ini merupakan tempat untuk para guru se-Indonesia untuk meningkatkan kemampuan profesinya sebagai guru serta sebagai alat penjamin hak dan kewajiban guru. Keberadaan PGRI sudah ada sejak tahun 1912. Guru merupakan salah satu faktor terbentuknya SDM yang unggul yang dimiliki oleh suatu negara. Maka dari itu, kehadiran PGRI dalam mendampingi para guru di Indonesia diharapkan mampu memberikan jalan untuk para guru lebih bisa meningkatkan kualitas serta profesionalitas sebagai guru, sehingga mampu untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Untuk organisasi profesi yang kedua menurut umum yaitu ada IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. IDI merupakan organisasi profesi yang sudah berdiri sejak tahun 1928 dengan diikuti pergantian nama beberapa kali. Tujuan awal dari organisasi ini adalah untuk menyuarakan pendapat para dokter di Indonesia yang pada kala itu adanya perbedaan kasta antara dokter pribumi dan juga dokter Belanda. Hingga pada akhirnya tahun 1950 barulah organisasi profesi dokter secara resmi memiliki nama IKADI atau Ikatan Dokter Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu ada IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. IBI merupakan suatu organisasi profesi kebidanan yang hanya ada satu di Indonesia. Peran IBI dalam membantu meningkatkan kesehatan ibu serta anak di Indonesia sangat besar karena seorang bidan memiliki tugas sebagai tenaga kesehatan yang konsen terhadap kesehatan seorang ibu mulai dari hamil hingga melahirkan. Tujuan utama dari IBI sendiri adalah membina serta melayani semua bidan yang ada di Indonesia serta mendorong perkembangan pengetahuan serta keterampilan dalam bidang kebidanan. Selain itu, IBI juga ikut serta dalam rencana pembangunan pemerintah dalam hal kesehatan anak dan juga ibu. Untuk yang keempat yaitu ada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia.
Profesi akuntan di Indonesia ini juga memiliki organisasi sendiri ini, IAI. IAI ini merupakan organisasi profesi yang menyediakan wadah untuk para akuntan Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas serta mutu profesionalitas. Ada 3 tujuan IAI ini, yaitu yang pertama meningkatkan mutu pendidikan akuntan, yang kedua yaitu meningkatkan mutu pekerjaan akuntan, yang ketiga yaitu membimbing perkembangan akuntansi. Untuk organisasi profesi yang kelima yaitu Persatuan Insinyur Indonesia atau disingkat PII. PII ini sudah ada sejak tahun 1952 yang tempat pembentukannya dulu ada di Bandung. Adanya PII ini diharapkan mampu meningkatkan serta mendorong kualitas pembangunan yang ada di Indonesia. PII juga memiliki pandangan bahwa dalam berkontribusi dalam kemajuan negara bukan hanya dalam hal politik tapi juga melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. PII ini memiliki misi yaitu untuk menjadikan insinyur sebagai profesi yang berdaya saing tinggi serta memberi nilai lebih untuk kesejahteraan serta kemakmuran bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafidhah Amalia Solihah sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang manfaat dari organisasi profesi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang manfaat organisasi profesi secara umum. Berikut adalah beberapa manfaat mengikuti organisasi profesi. Untuk yang pertama adalah anggota profesi dapat mengembangkan dan memajukan suatu organisasi. Yang kedua adalah memberikan keluasaan anggota dalam bergerak untuk memajukan suatu organisasi. Yang ketiga adalah dapat menyatukan dan menghimpun suatu pendapat warga. Yang keempat adalah dapat kesempatan untuk anggota membuat suatu karya dan memajukan suatu tujuan dari organisasi profesi tersebut. Nah, di dalam organisasi profesi ini tentunya kita akan mendapat banyak dukungan dari rekan-rekan kerja yang lain. Maka dari itu, kepercayaan seseorang dapat menjadikan motivasi untuk seseorang terhadap dengan siapa kita bekerja. Adapun fungsi lain yang digunakan untuk mempersatukan dengan itu dapat menjadikan kepada satu tujuan yang sama. Jadi sesama anggota organisasi bisa mewujudkan sebuah dari tujuan dari organisasi tersebut. Masyarakat biasanya akan percaya dengan suatu organisasi dan akan mendapatkan dukungan penuh kepada sebuah organisasi itu jika dapat dipercaya. Di dalam suatu organisasi juga kita tidak boleh seenaknya untuk mencari keuntungan atau ketenaran. Maka dari itu di suatu organisasi kita harus berbuat baik dan dapat menguntungkan sesama manusia. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat organisasi profesi menurut Islam. Untuk yang pertama adalah seorang muslim yang berprofesi dan bekerja di jalan Allah akan mendapatkan kebahagiaan dan di akhirat nantinya. Yang kedua adalah mendapatkan ridho dari Allah karena bekerja merupakan kewajiban bagi umat muslim dan umat muslim tidak boleh untuk menyerah. Yang ketiga adalah dengan berorganisasi profesi juga dapat menyebarkan agama Islam dan mempererat tali silaturahmi untuk sesama muslim. Di organisasi profesi ini jika ada organisasi muslim pastinya akan berlandasan dengan hukum Al-Quran dan hadis dan ijma dan qiyas. Maka dari itu muslim diwajibkan untuk bekerja. Maka dari itu dengan bekerja kita dapat mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Sesama muslim pastinya tidak boleh saling curang dalam bekerja dan saling membantu dan tolong menolong karena sudah ada landasan hadisnya tersebut. Dan berorganisasi profesi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita terhadap suatu hal-hal yang baik.
Maka dari itu organisasi profesi sangat diperlukan untuk suatu organisasi tersebut. Nama saya Sofia Lasari, NIM 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan organisasi profesi menurut Islam dan secara umum. Ciri-ciri organisasi profesi secara Islam dan secara umum. Baik, selanjutnya adalah tujuan organisasi profesi menurut Islam dan secara umum. Tujuan organisasi profesi secara umum yang pertama yaitu mengembangkan dan meningkatkan karir para anggota. Dalam tujuan organisasi profesi, di setiap organisasi akan mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi diri di setiap anggotanya, atau mengembangkan keahlian di setiap masing-masing keahlian anggotanya. Misalnya terdapat anggota yang suka mendesain atau bisa mendesain, maka akan disesuaikan dengan kemampuannya, yaitu desain, maka akan dikerjakan di bagian desain. Karena dalam organisasi profesi berperan memfasilitasi dan memotivasi anggotanya sesuai dengan keahlian masing-masing agar mencapai karir yang diharapkan. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan para anggotanya. Dengan adanya organisasi profesi ini akan memiliki kekuatan dan kewibawaan organisasi untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam organisasi profesi ini akan meningkatkan kemampuan para anggotanya di setiap keahliannya masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan kewenangan profesional anggota. Upaya yang dilakukan oleh para anggota profesi ini untuk meningkatkan kemampuan para anggotanya dengan pelatihan yang sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan martabat anggota. Upaya yang dilakukan oleh para anggota profesi untuk meningkatkan martabat anggota dengan mematuhi nilai-nilai kemanusiaan dan menghindari perilaku yang tidak manusiawi. Dengan organisasi profesi, kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar etis yang telah disepakati. Yang kelima, mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan para anggota. Upaya dilakukannya untuk para anggota profesi dengan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin para anggotanya. Karena banyak kiprah organisasi profesi untuk mensejahterakan para anggotanya agar organisasi-organisasi terhadap pemerintah lebih terindahkan dibandingkan individu. Selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi profesi menurut Islam dan secara umum. Ciri-ciri organisasi profesi secara umum menurut Profesor Dr. Azur Aswar, terdapat 3 ciri organisasi profesi. Yang pertama, telah melakukan pendidikan profesi, dan tentunya dalam satu organisasi profesi harus dalam satu profesi yang sama. Misalnya dalam organisasi profesi akuntan harus melakukan pendidikan profesi akuntan PPA atau disebut PPAK selama 1 tahun atau 2 semester. Baru bisa dikatakan sebagai profesi. Yang kedua, organisasi profesi memiliki misi untuk merumuskan kode etik dan merumuskan kompetensi profesi. Misalnya dalam kode etik akuntan dalam keanggotaan Ikatan Akuntansi Indonesia harus bersifat sukarela. Yang ketiga, dalam kegiatan organisasi profesi harus merumuskan standar pelayanan profesi dan menetapkan kebijakan profesi. Misalnya pelayanan kepada publik, setiap anggota harus menghormati kepercayaan publik dan menunjukkannya. Selanjutnya adalah tujuan organisasi profesi menurut Islam. Yang pertama itu mencari ridha Allah SWT. Tujuan utama organisasi profesi dalam Islam adalah mencari ridha Allah agar mendapat barokah dari setiap aktivitas yang dilakukan, dan tentunya berpegang pada Al-Quran dan hadis yang dilakukan. Semua yang dilakukan dalam organisasi
harus mengutamakan prinsip-prinsip syariah dan tentunya beranggotakan orang-orang yang senantiasa bertujuan dengan syariat Islam. Yang kedua, menumbuhkan keterampilan dan kreativitas para anggota. Tujuan organisasi profesi juga meningkatkan kreativitas dan keterampilan para anggotanya dengan memberikan inovasi yang tidak terbatas dan memberikan keleluasaan dalam berkarya, seperti yang dijelaskan pada hadis yang artinya sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga itu menumbuhkan rasa profesionalisme para anggota dalam bekerja. Tujuan organisasi profesi juga meningkatkan sikap bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya, dan tentunya juga harus saling menghormati sesama rekan organisasi, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah masing-masing mereka menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Quran Surat Al-Isra ayat 84. Yang keempat, menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan memiliki amanah dalam anggota. Dalam berorganisasi, profesi harus memiliki sifat yang amanah atas setiap pekerjaannya, karena itu merupakan tanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan, dan tentu harus kita kerjakan sesuai dengan amanahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Seperti dalam hadis yang artinya tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi profesi menurut Islam. Yang pertama, dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus sesuai dengan prinsip Islam. Dan yang kedua, adanya komunikasi antara sesama anggota. Yang ketiga, setiap individu harus bekerja sama sesama anggotanya agar mencapai suatu tujuan. Yang keempat, dalam mengambil keputusan harus atas dasar kesepakatan agar tidak terjadi perbedaan. Dalam Islam, melakukan organisasi harus secara terkoordinir dan terorganisir dengan rapi dan jelas. Karena jika dilakukan dengan rapi dan terorganisir, maka akan memudahkan pekerjaannya, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang artinya, Ali bin Abi Thalib berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Dalam organisasi sangat penting melakukan organizing karena dapat menciptakan kesatuan dalam segala hal untuk mencapai tujuan. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau dalam masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maksud dari ayat tersebut adalah dalam setiap organisasi, wadah atau kelompok jangan sampai timbul pertentangan ataupun perselisihan yang bisa menghancurkan kesatuan yang telah dibina. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.